Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini vlognya tentang kasih makan iguana pakai nasi. Tapi aku udah kasih nasi ini tadi tuh dan doyan ya. Jadi vlog hari ini adalah tentang pakan iguana lagi guys. Gak bosen-bosennya aku nih, yang ini wortel. Aku kasih tahu kalian, wortel bisa meningkatkan warna iguana untuk iguana, semua iguana ya kalau menurutku. Karena wortel ini mengandung karoten yang mana fungsinya untuk meningkatkan kecerahan warna iguana guys. Nih, tapi untuk efek jangka panjangnya aku belum pernah coba sih, karena wortel aku biasanya cuman ya 2 minggu sekali, sebulan 2-3 kali lah, gak setiap hari guys. Dan nasi ini aku udah jalan kurang lebih seminggu 2 mingguan lah ya, dan habis. Jadi ini nasi bekas guys, nasi bekas rumah tangga gitu, yang masih bagus tentunya, yang kena air dikit dan udah nggak kemakan. Kalian bisa kasihin buat ayam sih biasanya kalau aku di sini mana sih ayamnya? Wih, ayam nih habis makan mereka langsung berjemur. Tapi ya ini seperti yang kalian lihat, nasinya nggak begitu anggap karena mungkin warnanya juga ya. Tapi ada yang doyan nih, doyan. Dan ini faktanya kayak gini nih, sore nanti habis nasi ini guys, nasi putih ya. Nasi merah aku belum pernah. Nasi putih ini habis, wortel jelas ini sebentar lagi juga habis nih wortel, karena warnanya yang mencolok juga ya, dan rasanya mungkin menurut mereka tuh enak juga. Tuh langsung pada berjemur setelah makan. Nah kayak gini nih bisa untuk seharian guys, jadi aku nggak perlu kasih apa-apa lagi, cukup wortel. Tadi wortelnya kurang lebih 2 kilo waktu aku kasih. Terus nasinya 1 piring penuh, 1 mangkok lah ya, 1 mangkok penuh itu aku kasih situ. Yang wortel aku kasih nampan. Itu nanti akan habis juga, entah karena iguananya juga atau ayamnya juga ikut nimbrung ya. BTW nih ringneck pistonnya masih hidup guys, buat kalian yang gagal paham kemarin mungkin gak lihat sampai selesai. Ringneck pistonnya itu masih hidup. Aku cuman manggang atau bakar ayam biasa, ayam potong ya guys. Oke, lanjut kita bahas tentang iguana, makanan iguana. Untuk selama ini sih aku di sini pakannya yang nggak pernah nyeleneh sih ya, kecuali itu kalau kalian anggap nyeleneh juga boleh. Nasi putih sepertinya cukup nyeleneh, dan roti aku pernah kasih juga. Jadi kalau roti aku nggak begitu saranin, karena apa, roti itu kan dia melalui proses macam-macam ya, dicampur akhirnya jadi roti adonan, terus di oven juga terus jadi roti. Nah itu waktu proses jadi adonan kan ada bahannya apa sih, tepung, telur, terus apa lagi ya, ya macam-macam lah ya. Nah takutnya nanti rotinya mengandung sesuatu yang jelek untuk iguana, jadi aku tidak merekomendasikan ya. Kalau untuk 1-2 kali sih nggak apa-apa, cuman kalau untuk setiap hari nanti takutnya efek jangka panjang mengerikan guys. Kalau nasi kan ya dia apa ya, dari padi kan ya, dari padi, terus bulir-bulir itu langsung kan, nggak pakai diolah apa-apa, cuman di tanah aja, dimasak pakai air, udah jadi langsung kita kasihin ke iguana. Jadi kayaknya nggak begitu ngaruh ke iguananya ya. Tapi tetap aja itu menyalahi pakan asli iguana yang mana sayuran. Tapi ngomong-ngomong tentang pakan asli iguana, kemarin ada yang ngomong nih menarik banget. Sedang mau lompat tadi tuh. Nggak bisa bro, sudah aku tutupin ini. Jadi ngomong-ngomong tentang pakan iguana, kemarin ada yang ngomong di YouTube, ada yang komen, bang kalau iguana itu makan iguana lainnya yang lebih kecil, berarti itu menyanggah iguana adalah pemakan daun 100% atau herbivora ya. Tapi kalau aku sendiri sih bingung ya. Kalau di buku-buku atau teori lah, teorinya itu iguana makan apa? Makan sayur, dan dia herbivora. Tapi pada faktanya aku nggak sekali 2 kali ya nemuin iguana makan sesama iguana, yaitu kanibal. Nggak usah iguana sesama iguana ya, iguana makan daging aja aku pernah lihat guys, dan mereka doyan juga. Aku nggak tahu efek kedepannya, tapi doyan yang jelas ya. Kayak bangkai kura-kura itu juga pernah dimakan, aku pernah lihat sendiri. Terus ada ikan, aku pernah jatuhin ikan di bawah nggak sengaja, ikan kecil, terus mereka gerak-gerak langsung disikat iguana. Nggak semua, cuman ada beberapa iguana yang doyan. Terus yang jelas itu ada iguana makan iguana itu sering aku pernah lihat dulu di Zillaland, itu aku ngalamin. Jadi baby iguananya keluar dari sarangnya, menetas, set, keluar, baru tengok kiri kanan, langsung tiba-tiba diserang sama yang juvenil dan yang besar ya. Nah itu benar-benar nggak cuma digigit tapi ditelan guys. Jadi benar-benar ditelan, digigit, telan setinggal ekor masuk ke dalam perut guys. Seperti itu.
Jadi kesimpulannya aku juga nggak tahu, kalian putusin sendiri lah ya. Tapi kalau di teori-teori dan untuk orang yang baru di iguana, bilang aja herbivora untuk amannya ya, karena memang udah dari zaman dulu sebelum aku main iguana itu ya, iguana makannya daun-daunan, sayur-sayuran guys. Dan itu aja nggak semua sayur-sayuran, ada yang apa namanya, nggak boleh untuk iguana, kayak apokat, buah ya, itu buah apokat, terus bayam karena mengandung banyak kalsium katanya. Aku nggak pernah mencoba, tapi baca-baca dan aku nggak melakukan itu ya, takutnya malah beneran bikin apa, bladder stone guys. Terus bayam itu, terus apa lagi ya, udah sih. Karena aku jarang aneh-aneh ngasih makan yang kayak sayur-sayur lain selain kangkung atau sawi hijau, jadi aku nggak pernah coba. Itu menarik banget itu, ini pemandangan hari ini guys, pada santuy di sana tuh berjemur matahari hari ini super cerah sekali. Dan nasinya ternyata selain iguana dan ayam, ada kura-kura yang nyemilin juga tuh di situ tuh. Jadi kalau pelihara outdoor gini dan kalian punya lahan yang cukup luas lah ya, kan bisa satukan beberapa hewan sebenarnya. Cuman ya dilihat, jangan yang kayak biawak sama iguana, itu jelas nanti gigit-gigitan, saling makan, bukan saling ya, biawak akan makan si iguana guys. Karena kalau biawak itu sudah 100%. Nah, ini yang menarik juga ya, biawak itu benar-benar 100% karnivora. Belum ada kayaknya ya, belum ada. Kasih tahu di komen kalau udah ada ya, biawak makan sayur, nggak ada kan? Nah, itu aneh itu. Nah, kalau ada tulis di komen. Nah, tapi kalau iguana makan daging itu pernah ada banyak. Apalagi ya, kayak yang benar-benar herbivora dan ternyata makan sayur guys. Oh, ini kayak kucing-kucingan ya. Kucing itu kan sebenarnya karnivora, kucing besar kayak harimau atau singa, tapi mereka tetap aja makan makan rumput untuk membantu pencernaannya ya. Habis dimakan biasanya terus dimuntahin gitu kan, betul ya. Nah, seperti itu guys. Jadi ya kalau di teori sih herbivora, karnivora, omnivora itu ya ada benernya, tapi kadang-kadang nggak 100% hewan tersebut makan. Apalagi nanti kalau udah bahas tentang evolusi. Nggak tahu dulu, mungkin iguana tuh makan daging juga bisa kan. Zaman prasejarah dulu iguana ukurannya selemari gitu, lemari gede, terus makannya daging kan, kita nggak tahu juga ya. Dulu aja burung aja besarnya segini ya. Ada yang kan burung darat 2 meter tingginya guys. Namanya apa pun pak. Nah, itu juga pernah ada. Bisa aja nih ringneck pisan dulunya, besarnya dia juga 10 kali lipat dari sekarang, dan makannya daging juga bisa. Kalau udah bahas evolusi udah ribet tuh. Ambonnya lagi makan, wortelnya lebih laris daripada nasinya ya. Tapi yang jelas habis. Ada iguana yang doyan, ada kura-kura yang doyan. Kalau misalnya nggak habis, ada ayam yang doyan. Gitu guys. Bahas tentang makanan iguana nggak habis-habis dari dulu. Bang, pakan paling bagus iguana itu apa? Kalau menurutku, pakan yang paling bagus itu ya yang udah-udah aja, kangkung, sawi hijau, wortel tuh biasanya aku cuman kayak selingan aja ya, wortel, pepaya. Jadi kalau kalian pengen gak ribet, dah kangkung, pepaya, sawi hijau, udah 3 itu aja di mix setiap hari. Oh, tambah kecambah juga boleh, kecambah dikit aja. Dipotongin kecil-kecil langsung dikasihin, itu setiap hari nggak apa-apa, asalkan outdoor dan ada tempat teduhnya ya. Jadi nggak cuman kalau langsung outdoor seperti itu terus tanpa tempat teduh guys, nanti bisa kepanggang. Dan kalau hujan juga kasihan si iguana, nggak kasih tempat teduh. Tempat lumayan besar ini aja aku kasih tempat teduh buat si iguana. Tuh ada yang berteduh di bawah apa namanya, asbes ini ya guys. Jadi penting tuh tempat teduh walaupun outdoornya ya. Nah bang, dari dulu kan suka banget sama kandang outdoor. Nah, gimana yang nggak sempet dan harus pelihara indoor? Sebenarnya pelihara indoor tuh nggak masalah guys, sama aja, cuman bedanya adalah di lampu ya. Indoor sama outdoor kan bedanya, kalau outdoor pasti kena matahari, kalau indoor nggak kena matahari ya. Nah, itu bisa pakai lampu. Lampunya apa? Lampu UVB, UVA guys. Biasanya aku pakai merek Exotera, yang paling rekomend menurutku Exotera yang Solar Glow guys. Jadi itu lampu memang lumayan mahal lah ya, kurang lebih bolamnya sendiri tuh 350.000 dulu aku beli. Terus fittingnya sendiri juga sekian lah, sekian ratus ribu, aku lupa. Exotera Solar Glow guys. Nah itu kan bisa pakai itu, dan itu awet banget. Aku bisa pakai ya setahun lebih lah ya.
sampai benar-benar UVA-nya hilang. Terus kalian pasang itu, pakai itu, dan dijaga jaraknya guys, karena itu panas banget ya. Ada di kardusnya itu kalau nggak salah ada ininya ya, meternya. Jadi kalau iguananya di mana, lampunya harus di mana. Jadi disesuaikan tingginya gitu. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Kalau terlalu dekat nanti bisa kebakar, iguananya matang. Asli panas banget soalnya. Begitu. Jadi yang pelihara indoor nggak masalah, yang pelihara outdoor juga nggak masalah. Selama ini aku nggak pernah sih pelihara indoor kalau iguana. Dulu pernah. Nah terus masalahnya tuh kalau di indoor itu apa ya, lampu dan solar glue itu wattnya besar sekali. Bikin listriknya boros guys, asli. Dan itu nggak cuma satu ya, soalnya kalau cuma satu sih nggak masalah. Tapi ini ada berapa kemarin? 10, ada 10 lebih ya, 10 bolam. Dan satunya tuh 250 watt apa ya? Berapa ya? Lupa. 100 watt. Lebih dah. 100 watt tuh yang UVB kecil. Ya itulah, pokoknya besar wattnya guys. Jadi cukup tekor juga ya kalau pakai solar glow dan banyak di indoor semua kayak gini. Makanya nih, mumpung kita di iklim yang banyak mataharinya, dan tuh iguana juga bebas berjemur, makanya aku dari dulu mengembar-gemborkan iguana itu dipelihara di outdoor. Nggak salah sih di indoor, cuman ya itu tadi resiko-resikonya. Kalau kalian bisa menjalaninya ya juga nggak masalah gitu. Kalau aku sih suka outdoor ya, outdoor dan kandang luas tuh aku suka banget. Kalau bisa sih kayak Zilaland dulu nih, besok kita bikin lagi mungkin lahan baru lah untuk di atas, lahan baru untuk iguana atau hewan lainnya. Sebenarnya aku mau bikin kandang breeding lagi selain iguana, bisa kayak biawak, terus kura-kura. Kura-kura sih aku senang sih ya. Kayak masih banyak yang harus dieksplor tentang kura-kura, iguana, dan biawak. Jadi besok cita-citanya. Jadi besok kedepannya di atas itu akan didak lagi, terus nanti akan bikin kandang. Nah itu nanti ya, masih banyak yang harus dieksplor lah pokoknya. Biawak aja belum selesai PR-nya, tegu juga belum, savanah monitor juga belum. Terus kalau iguana udah ya, iguana itu. Jadi sementara tahun-tahun ini 3-4 tahun lagi ya masih iguana. Ya mudah-mudahan lebih cepat guys kita breeding reptil yang lain. Dan ini juga aviarnya kayaknya sayang banget kalau cuman dianggurin seperti ini. Tapi karena ini banyak yang sudah jebol, beberapa sudah bautnya lepas juga. Di atas, di pojok-pojok juga bautnya udah pada lepas. Jadi kayaknya ini nanti aviarin mau aku tutupin pakai streamin, muter kayak diselimutin gitu, terus jadi kencang lagi kan. Terus baut-baut yang lepas dikencengin lagi. Terus sepertinya iguananya nanti akan pindah juga kalau misalnya ini bener-bener mau dijadiin aviari ya. Karena ini lumayan banget kalau dijadiin aviari. Udah ada murbe, nyicil murbe sama ketapang, daun ketapang, pohon ketapang guys. Yang nanti dikasih tanaman ya besok lah, masih lama guys. Mudah-mudahan waktu ini sudah dibuat kalian masih nonton Silabut ya. Oke, sebenarnya kayak gitu dulu. Sudah kelamaan kita kemana-mana, malahan bahasanya tadi tentang pakan iguana. Intinya ada 3 makanan itu tadi ya, cambah, pepaya, 4 cambah, pepaya, sawi hijau, kangkung guys. Ada 4 itu, 4 main dessert for iguana. Itu dulu, thank you buat kalian yang belum follow Instagram silawat_real, langsung follow aja di situ. Story kita update tentang stok-stok iguana yang ada, yang dijual di situ juga ada guys. Buat kalian yang minat langsung ke WA juga ada di deskripsi, WA admin, nanti langsung dibalas dan bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia guys. Thank you, gitu dulu, bye bye.